misses anyone. Never figure out what I want, what I want. Well, hello. Welcome to Oke, ternyata aneh juga ya gue sendiri gitu. Tapi ya udahlah. Soalnya Kaci aja belum datang dan gue udah dikirimin pesen-pesennya untuk review yang kali ini. Metal Build. Kita lihat barangnya dulu. Box coklat. Kalau dari depan ada tulisannya bahasa Jepangnya. Kita langsung ke yang bagian belakangnya yang ada tulisan Inggrisnya. Metal Build Destiny Gundam Full Package. Gue jujur gue nggak ngikutin Metal Build. Tahu Gundam Destiny, cuma beda ya full package sama yang biasa, nggak terlalu ngerti juga. Tapi ya udahlah, kita buka aja dulu. Guntingnya, oh ini dia. Oke. Ini Metal Build Festival ya. Kalau gua cek di website Tamashii Nation-nya, dia rilisnya itu bulan Juli 2024 dengan harga retail 35.000 yen. Belum termasuk pajak. Kalau udah termasuk pajak, 4 juta kali ya. Hampir 4 juta harusnya. Oke. Oke. Udah kebu. Itu harganya nggak segitu udah. Itu harganya digoreng itu jadi 9 jutaan. Udah digoreng 9 juta? Harga retailnya di website-nya 38. Ya, karena ini keluarnya barengan sama Strike. Dia yang bikin apa yang bikin full package? Emang yang di versi biasanya yang bikin yang tidak dapat apa? Yang biar ini full package. Destiny Gundam munculnya di Gundam Seed Destiny. Pilotnya Shin Asuka. Aku tahu soalnya ini aku pertama kali tertarik sama Gundam melihat dia soalnya. Nah, ini harganya digoreng-goreng banget Dam, sampai waktu itu pernah sampai 12 jutaan itu. Harganya sampai situ sih. 3 kali lipat harga retailnya. Cuman Kacia dapetnya harganya 8, berapa lah. Kacia dapet, ini kan rilisnya Juli. Kacia dapet PO atau dapet ready? Ada yang ngantriin, jadi ready. Oke, coba aku tanya. Orang yang jual ke Kacia, dia tulisannya in stocknya ada berapa? In stocknya nggak banyak. In stocknya tuh sekitar kayak terbatas. Hanya oke. 5 item atau 4 item. Ya berarti kan mungkin gini Dam. Mungkin dia yang ngantri bukan cuma 1 orang. Iya makanya. Mungkin kalau misalnya per orang cuma boleh 1, ini mungkin beli 5. Atau mungkin kalau cuma boleh beli 2, dia 2 tuh orang atau 3 orang. Mungkin. Pasti kalau menurut aku orang beli ngantri cuma boleh 2 piece item ini, mungkin bertiga 1 disimpan. Iya. Oke, gambar depannya kelihatan jelas. Gundam masih gede gaban. Jadi bisa lihat gambar detail fullnya dari atas sampai bawah. Yang pasti kalau aku ingat tuh di bawahnya ada nama MS-nya. Numbernya ZGMF X42S. Ya. Singkatan apa itu? Nah, sedihnya tapi Dam. Kenapa? Boxnya dan dikit. Dan lumayan ini sih, nih. bukan dik. Terus belakangnya Dam. Kasih lihat belakangnya. Ini dia yang bikin Kacia pusing bilang boxnya kebalik, ternyata gambar salah satunya kebalik soalnya. Nggak salah satu posenya ya. Tapi kan emang Gundam kalau berantem di luar angkasa kan Kan dia kan ada akrobatik zero gravity dia. Yeah. Nggak peduli lah mau kebalik-balik. Yang aku paling suka dari Gundam ini, kan aku bilang, aku pernah cerita kalau aku suka tuh Gundam pertama kali dari Seed tuh muncul Sword Impulse. Di mana dia Gundam warna merah, bawa pedang. Yang ini pedangnya ada lasernya. Iya. Tapi bukan beam saber ya, dia benar-benar kayak claymore. Itu di bagian yang harusnya bagian pisau tajam ya. Itu laser. Yes. Nah, aku pakai suka tuh. Terus pasti ada sayap keren lah. Kita buka aja. Oke, ini bentar. Pasti Gundamnya di Ini ada blisternya blister kan? gabusnya yang kelihatannya iya kayak coffin kelihatannya. Kayak coffin. Itu efek parts buat sayapnya. Para. Blister berikutnya ada sayapnya. Oh, sama ini nih. Nah, ada sayapnya. Ada energy shield-nya, tamengnya. Ada energy dagger beam buat dagger cuma buat pedang kecil ya. Habis itu ini ada yang versi panjangnya juga ada dikasih. Ini baru nih yang buat pedangnya nih. Yang kecil nempel soalnya. Harusnya lebih banyak ya? Banyak. Terus itu ada 4 pasang tangan. Gede juga. Kan biasanya turun berok, ini turun plastik. Gede juga ini.
Itu manual. Manual book. Kita langsung aja harusnya. Seperti biasa teman-teman semua, harus biasakan baca manual book. Supaya tidak main sotoy, rusak, habis itu harus minta garansi. Oke, nah dia. Ada base-nya langsung di sini soalnya. Base-nya langsung dalam Ada sini. base-nya. Biasanya kan base-nya nggak Oh, iya. dalam. Biasanya di kotak, di kayak blister begini Iya, dia biasanya. nggak pakai gabus biasanya. Itu kemarin dia ada tulisannya Destiny di sini warna merah. Ya. Oke, metal. Ini metal semua ya. Dan bentuknya sangar banget. Ini dia aksesoris favorit saya. Apa nih? Bukan beam saber, beam sword. Dimana dia ini dilipat bentuknya. Bentuk asli harusnya ini bisa kebuka. Ah, ya udah. Sama kayak ini ya, sama kayak high grade ya. Jadi gini di antara aja. Aksesoris berikutnya ada tameng mininya. Tapi sebenarnya Gundam Seed ini dia Apa? itu juga deket ke Ultraman. Maksudnya? Nih bacanya. Zaf. Aku ingat dari Gundam ini senjata lipatan semua. Ya kan ya? Ini meriamnya. Satu meriam ini dilipat. Nah, so di lock biar dia kekunci. Sama kayak di high grade ya. Ketiga aksesoris terakhir beam rifle biasanya. Oh, ini aku ingat gimmicknya kalau yang di high grade harusnya bisa. Nah ya, bisa kayak begini doang lah. Bisa apa alat kekerannya miring. Ini Tapi paling nggak kan maksudnya ngikutin anime banget. Iya, gitu. gripnya juga bisa miring. Kan dia megangnya begini bisa ya. Tapi ya, harusnya ini buat diklip ditaruh belakang pantatnya. Maksudnya. Jadi di belakang ada packnya. Di sini ada lubang untuk packnya. Di apa nih, skirt armor bagian belakangnya harusnya bisa gini harusnya. Nah, Oh iya. Tapi minimalis sih jatuhnya. ya ini kan biar apa? Kalau launch dari apa nama base aku lupa. Kalau launch dari kapal base-nya pasti udah ini di belakang, ada sayapnya, pedang di tangan, apa pokoknya udah siap tempur lah. Iya. Dia bentuknya lebih ramping dari yang aku ingat. Apa emang karena yang high grade aja lebih gendut? Lebih berisi yang high grade. Tapi kalau ini lebih ramping banget, lebih stylized, kurus, dynamic kelihatannya. Kita buka manual booknya, biar saya tidak, biar saya tidak salah merusak figur yang harganya 3 kali lipat ini dari retail. Kita full spek dia dulu ya. Au, blisternya keras sekali. Ambil sayapnya. Oke, sayapnya. Oh ya, oke. Sayapnya selalu bagus ya. Ini detail sayapnya. Ini belakangnya. Ini yang kalau kalian pasang ke figurnya. Aku baru ingat ini buat apa. Harusnya ini buat. Ya, oke, harusnya ini ke sini harusnya. Nah, oke. Ada suara ceteknya pas kalian pasang. Jadi benar-benar. Nih, yang satu lagi ya. Kita pasangkan tadi ininya. Apa namanya? Si cannon-nya. Ini pedangnya. Sekarang lebih ke sword. Swordnya. Oh, kalau yang pedang ini nih. Kotaknya itu kan. Ada kotak kecil di bagian handle-nya. Tinggal dilihat, dipasin nama yang di dalam. Oh, udah. Tuh udah, oke. Udah, loh. Oke. Nah, Oke, udah aman lah. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian mau full package, taruh dulu. Soalnya ada aksesoris yang kita bisa pasang ke Gundamnya. Kayak ini yang aku bilang tadi bumerang. Soalnya ada aksesoris pisau kecil ini, dagger itu ya? dagger ini dipasangnya begini ya. Gimana? Ya, begini. Dilempar sama dia, jadi bumerang. Iya. Tapi kalau kalian mau pasang di Gundamnya, ada pack di shoulder ya, di dalam shoulder armornya, yang harusnya tinggal beginiin. Oh, lebih keren gini sih, Dam. Jadi kayak Ada dua jadi lebih gede ya kelihatan. lebih besar gitu dia. Oke, jadi full armor speknya tuh gini, sama ini ada 2 side skirtnya. Ini harusnya nggak ada apa-apa sih, cuma buat side skirt doang. Kalau gambar ini yang sebelah kanan, yang satu lagi sebelah kiri. Mungkin. Oke, masuk. Dia angle begini, bener-bener nyamping begini. Soalnya kalau ini ya natap sama iya, makanya agak serem juga sih, mending copot dulu. Takutnya Kita takutnya ngerusak cat sih lama-lama Iya, sih. kita artikulasi dulu sebentar ya. Oke, kalau dari kepala bisa naik turun kanan kiri, bisa copot. Gampang ya copotnya. Ya, kalau aku lihat ya hampir kayak high grade ya, bener-bener ball joint di leher. Jadi, oke. Gara-gara ada shoulder, bukan shoulder apa, Neck. kerah. Armor kerahnya jadi agak ke hinder sedikit. Tapi kalau nggak ada ya harusnya aman. Soalnya dia ball joint. Soalnya ini kerahnya juga bisa gerak. Kayak bisa kanan kiri sedikit. Iya. Jadi kalau dia mau nengok kanan kiri noleh apa, ikut gerak. Iya. Bukan Jadi berhenti. luas ya, kepalanya itu luas banget. Nggak static dia, apa armor ini ya, scarf-nya. Lanjut, kita ke tangan. Kalau tangannya bisa naik sejauh ini.
Tapi kalau ke depan kayaknya harus dibuka dulu, baru dia dikedepanin. Oh, nice juga tuh. Oh, oke. Shoulder armor ya, bisa ikut gerak juga. Tapi kalau kita mau shoulder armor diem, bisa kita tahan gini. Kita langsung tutup aja ya. Kita tutup, kita tahan. Dia bisa kebuka ini maju sendiri. Jadi kayak kepisah, lihat kan? Ya. Kalau tadi kan ini bisa ngikut. Tuh. Jadi bukan shoulder armor nempel ke badannya, tapi ya ini jadi lebih luas lah artikulasinya. Bicep buat muter, buat gerak nih. Jadi bisa dipose-posein. Oke, sekarang baru keturun yang bermasalah tadi. Harusnya ini ya, yang dimana berhenti di sini gara-gara yang bagian bawah keras banget. Tapi kalau kalian mau bandingin sama yang kiri, yang harus sebisa apa? Luas harusnya nih sampai segini nih. Ya ini Bandai nih, tapi kacinya dapatnya langka nih. Nggak apa-apa, udah ini pajang sekali udah diemin aja. Namanya limit shade. Limit shade. Ya. Tangan bagian atas ada kayak begini aja. Swivelnya. Ada swivelnya juga, jadi bisa digerakin juga. Nah, yang bikin bisa bilang bedaan dia sama Freedom ini ada extra armor lagi, dimana harusnya bisa kita ganti sama tameng. Nih. Energy shieldnya, kalau yang zaman high grade-nya itu ini emang satu piece, cuma dapat satu doang. Ini kan dapat dua. Kalau yang zaman dulu itu kita ganti sama parts ini nih. Parts kuning ini tuh kalau yang di high grade bisa dicopot, diganti sama yang energy shield baru tempel. Tapi kalau yang ini dia full gauntletnya, jadi harus dicopot semua. Tapi ini Dam, kaca mau pegang dulu. Oh. Tipis sama tipis kayak si banget ya. Freedom kemarin. Tipis ya. Jadi harus hati-hati juga nih. Ya, makanya dikasih dua Ini kali. bisa robek masalahnya. Ya, kalau kalian maininnya terlalu kasar bisa robek. Jadi harusnya tinggal copot pelan-pelan. Nah, bisa diganti sama energy shield yang ini. Tapi kalau menurut aku pasang di tangan kiri aja kali ya. Tapi dia static, nggak bisa. Kalau yang itu kemarin kan bisa diputer-puter tameng. Kalau ini nggak. Soalnya udah nempel sama ini ya. Ya dia jatuhnya udah sama nempel wrist, mati tuh. sama wrist guard jadi nggak bisa muter. Nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, lanjut lagi. Kalau ke badan, ke artikulasi torsonya dia, kanan kiri ya. Oke, kalau atas sedikit banget aku rasain ya. Kalau atas tuh gerakannya minimum banget kalau yang cuma yang atas, yang upper body-nya. Tapi yang kalau kebantu sama lower body-nya dia. Lower body agak bisa kanan, bisa kiri. Kiri lebih dari kanan. Tapi ke depan, ke belakang lebih ke lower body-nya, lower torso untuk artikulasinya. Kalau kita turun ke mana? Kaki sekarang langsung. Gara-gara dia pakai skirt armor. Apalagi ntar kalau udah yang komplit, keluarnya kayaknya ketahan. Dan ini juga cuma segini nih. Aduh. Ini aku cuma tarik cuma segini nih. Ya itu maksimal ya. Maksimal kalau keluar ya. Tapi kalau ke depan harus kalian dorong dulu sedikit roknya. Oh keras banget sih. Keras ya. Bisa coba keras. Oh, karena masih baru banget. Aku takut bisa segini lah nenek. Oke. 90 derajat masih bisa lah. Oke. Habis itu kita turun ke dengkul. Bisa. Oh bisa full. Betis bisa nempel ke paha bawah. Itu udah oke banget buat artikulasi kaki menurut aku. Atau si dengkul spesifik ya. Oke. Kita lanjutin ke kaki. Dimana ini kayaknya bukan. Oh, aku pikir ball joint. Ternyata bukan. Ternyata swivel ya. Di sini ya nih. Kelihatannya emang kayak ball joint yang masuk ke kaki ya. Tapi nggak. Ternyata nempel di sini. Jadi nggak bisa muter-muter kayak nggak bisa. Bisanya bisa gini sedikit. Tapi ke atasnya kayak ball joint, jadi nggak dua-duanya ternyata engsel dua-duanya, bukan ball joint ternyata. Jadi dia bisa begini, cuma ya, agak kayak hinder sedikit. Oke. Dengan joint pilihan si Bandai ini. Kalau dari artikulasi aku kasih figur ini 7,5. 7,5 ya? 7,5. Tapi kalau yang punya kaci aku kasih 7. Kenapa? Karena seret. Ada seret satu yang emang parah bikin seretnya. Jadi aku minusin itu. Tapi itu kan justru bagus dan seret kan, mau diposein nggak gampang letoy. Tapi nggak bisa diposein. Ya bisa lah. Ya, silakan coba. Oke, kalau kita mau full spec sekarang, saya pasangin semua aksesorisnya. Sekali pasang, ada suaranya. Habis itu pasang sayapnya. Ini di belakang sayapnya ada packnya yang lubangnya ada di belakang figurnya. Jadi tinggal cocok. Cocokin sampai rata. Kayak ini copot aja deh, kamu nggak pernah mau dipasang ya sudah. Tapi nggak apa-apa tuh, keren. Susah. Ini kan ada gimmick kan ya, aku ingat. Soalnya kalau misalnya sayap kebuka, kita buka dulu ya. Kita buka semua sayapnya ya. Nah, wingspan sayapnya kalau kita buka tuh dia segini nih. Nah, bisa segini dia wingspan-nya. Ganteng gila. Kayak Phoenix. Oke, jadi gimmicknya itu yang tempat naruh senjatanya ini bisa kita turunin. Di mana ini nih, kalau misalnya ini nggak ada ya. Kalau ini nggak ada tadi, dia bisa turun full. Oh, nice. Gila sih, keren banget. Nongol ke depan, di mana kalau kebuka lagi, dikunci habis itu, sudah. Udah langsung jadi gunnya dia. Kasih tangan yang buat megang yang ini, udah nembak.
full. Keren. Ini nilai plusnya di sini sih. Gimmicknya yang dari animenya dimasukin ke sini, itu aku suka. Detail, keren juga. Zodiac Alliance of Freedom Treaty, singkatan ZAF. Iya. Ada di sayapnya dia. Kalau kalian perhatiin, tulisannya sini nih, di hitam nih. Oke, lanjut dulu. Sekarang kita pasangin gimmick yang paling keren dulu, yaitu efek parts energy sayapnya. Kalau yang di high grade dulu cuma satu plastik nempel tancap udah. Plastiknya agak tebel, tapi kalau ini dia ada detail-detail lebihnya. Oh, ada lebih dari satu. Lebih dari dua. Iya, masing-masing ada lebih dari satu, masing-masing sisi. Jadi ini satu sayap. Ini sayap yang satu lagi. Ya. Efeknya apa ya? Kalau di komik Marvel tuh, ini sayap mana? Ini jujur, kalian harus siapin tempat yang lumayan sih kalau misalkan mau full equipment-nya. Dan ini hati-hati banget nih. Kecil-kecil terus transparan. Yang buat aksesoris untuk masang ini ya. Iya, kalau Dan, jatuh, gone. Nah, ternyata dua sayap ini tuh yang dari kanan kiri tuh partsnya beda. Ini part sayap bagian atas, ini part sayap bagian bawahnya. Oke. Dimana kalau aku baca manualnya itu bisa digatai. Oke, Jadi karena ada ini ya. ada pack-pack tiap sisi atas sama bawah. Jadi harusnya mereka balance tuh. tinggal kalian pasang gini. Jadi harusnya ntar begini. Tapi untuk masang ini di sini butuh ini. Makanya part R, sayap kanan yang kita mau pasang. Itu yang paling gede yang kita ambil ya. Iya, ini yang gede tadi. Kayak bener begini, coba. Ini begini. Oke, jadi setelah dicop Setelah Moving Magic. dia ada packnya di dalam sayapnya bagian atas sama bawah tuh ada packnya dia. Di bagian atasnya tadi itu ada seperti ini nih. Nah, ini nih bisa disambungin. Nih kita lihat dari sampingnya ya. Kayaknya ada kayak hologramnya gitu loh, kan? Efeknya. Iya Apa kan? efek sayap ya kan? Efek sayapnya tuh kayak ada hologramnya gitu. Nah, ini belum pasang nih. Ini nanti masuknya ke sini nih. Pack plastik tadi yang transparan tadi tuh Yang disambung gede. sini. Kalian pasang parts plastiknya lagi yang ada, kalau bisa kanan kiri tinggal R sama R. Ya itu harus dicek dulu. Dicek, tinggal dipasang gini. Habis itu ditempelin sayapnya. Jadi gue tunjukin ulang untuk yang bagian atas ya. Kita ambil sayap yang lebih gede. Kita ambil R. ya right. Kan? Untuk right kita ambil yang gede dulu untuk sayap yang gede juga. Pastiin aja sampai bisa masuk. Nah, jadi begini. Kalian ambil sayapnya. Habis itu kalian lihat di bagian bawah sayap sini nih, di sini nih, di bagian hitam bawah sayapnya. Masukinnya dari belakang ya, bukan dari depan. Iya, karena kalau depan udah kehalang Nggak muat sama sama sayap satu lagi. Biar gampangnya dia tuh angle masuknya pas di ujung. Mungkin kalau form biasa begini aja sayapnya. Tapi kalau kalian mau cuma partial partial kebuka doang dan pakai efek, mungkin pakai yang Gini. atas doang. Tapi kalau untuk yang full form dua-duanya. Jadi dibuka lagi, Masih bisa. setinggi mungkin. Ambil parts clear yang satu lagi. Ini saya taruh dulu karena berat. Ambil pack yang kecil ini untuk sayap kebuka ya. Gini dulu. Sampai masuk. Untuk yang bawah beda dia. Soalnya kalau ini lebih ke hook bentuknya Ya, yang kayak kita cantolin gerigi-gerigi gerugi gitu ya. Kalau tadi kan lebih ada kayak slotnya. Iya. Kalau ini lebih nyangkel nyantok kayak ngeloknya Ya. beda caranya. Jadi tinggal kalian anggelin. Oke. Setelah menggunakan Movie Magic editing, akhirnya bisa dipasang juga. Kalau full span-nya segede gini. Tapi kita lihat juga aksesoris lain dulu. Kayak ada berapa tangan nih? Ada 4 tangan. Ya, 4 parts. Nah, 4 set tangan. Satu tangan kebuka, satu tangan ngegenggam senjata, satu ngegenggam pistol, satu ngegenggam apa nih nggak tahu. Karena pas aku pegang dia ini Plastik kan? plastik. Cuma dicat Cuman metalik. catnya metalik, jadi kayak diecast. Untuk tangan megang rifle, jadi tinggal pasang gitu doang. Jadi kira apa? Plastik cuma agak soft plastik. Jadi fleksibel. Jadi agak fleksibel lah ya. Nggak usah takut banget untuk masukin tangannya. Dan dia kan nggak ada apa nih? Nggak ada arm guardnya. Jadi kalian harus ambil dari yang udah ada, dipindahin ke sini. Oke. Untuk ini untuk tangan yang itu. Untuk aksesoris pedang ini. Pedangnya itu panjang banget loh. Kan tadi aku bilang bisa kebuka. Habis itu dicetekin dulu lagi sampai kekunci. Kalian buka bagian bawahnya sama belakangnya juga bisa. Jadi kayak Excalibur gitu. Habis itu ambil parts ini. Sebelumnya ini packnya di sini, di bagian depan pedangnya. Kalian tinggal lihat di sebelah sininya ada tombol di sini. Kalau kalian naikin harusnya dia turun. Kayak dia turun. Hilang dia pack yang di depannya. Kalau kalian mau munculin lagi packnya untuk kunci pedangnya kayaknya. Turunin yang pack belakangnya, turunin. Nah, ntar dia muncul lagi. Yang ada bunyinya. Kita pasang ini energi. Terus sekarang udah di mondar mandi bolak-balik gitu. Letak. Ya, lah. Game lah. Harus sekarang pedangnya nempel secara full.
Dan ini aksesoris paling aku suka ya. Dan untuk cara masang pedangnya, Lebih manjang ya jadinya. biar bisa, oke. Oh, oke. Jadi baru pasang langsung kunci lagi. Oke. Oke, buka, ambil tangan kanan, masukin aja. Karena dia bilang ini agak semi soft, jadi gampang. Dorong, masukin ke posisinya lagi dulu. Habis itu kunci lagi, Kunci lock. lock lagi. Lock up. Dah. Soalnya ini apa arm guardnya emang benar-benar tipis banget Iya, ke tangannya. Dia kayak nggak kasih ruang banget. Seperti tadi yang kayak aku bilang lagi, copot arm guard ke sini, tempel sini, baru tempel sini. Kan tadi energi saber buat bumerang ada 2. Ada satu yang kecil, yang buat dilempar, satu yang buat dia pakai untuk jadi dagger. Jadi kayak ya energy saber, Iya, dan dia bisa dipegang di sini kalau nggak salah. Kan partsnya gini awalnya, bisa ditarik, kalian pasang tangannya di sini, habis itu lock lagi. Kayak tangan ada yang spesial buat dia, Iya, buat iya. ini tadi, ada satu lagi, satu pasang lagi. Sisa putihnya kayaknya buat Buat jaga-jaga. Ini bukan, catnya. buat engsel-engsel ini kayak, buat Oh, engsel-engsel. gitu. Tadi gambar di bukunya ada. Oh, jadi kalau kalian buka gini biar apa ya? Mungkin biar joint ini nggak rusak. iya. Di sini, di sayap bagian sini. Oh, di jadi dia sininya. ngelock ya. Ini Dia buat nahan, ini dia buat nahan. ngelock ini. Nahan dia. Biar apa ya? Joint sayapnya nggak keberatan kalau Iya, kalian posein pakai sayap full spread. kayak gini. Nah, full spread kayak gini. Nah, ini masangnya juga susah sekali. Menurut buat Kacia. Kacia, kalau misalnya Kacia dapat dengan harga retail, dia rilis Juli dengan harga retail 38.000 yen. Skor Kacia berapa? Kalau harga retail? Harga segini aja kaca kan sini nilai 9. Saya ngomong harga retail, pakai harga retail dulu. Ya berarti 10 lah. 10, harga retail dapat segini 10 juta. 10 juta deh. 10. Rating 10. Yang harga 4 juta. Kalau harga yang Kacia dapat 9. 9. Kalau aku ya, aku kalau dapat harga retail aku kasih 9. Ya, enggak, harga retail tuh 4 juta ya. Bentar aku 9,5. Buat aku figur skala ini diecast sih emang. 4 juta agak mahal sih buat aku ya. Mungkin kalau misalnya dapat harga di bawah pajak kali, di bawah sebelum dapat pajak 3,5 baru 10 aku kasih. Kalau aku dapat harga Kacia 9 yang 9 juta, aku kasih dia 8. Soalnya Dimana dia masih bagus dan kalau aku posein tuh bener-bener masih masukin, gerakannya enak ya. Pasti aku bakal satu lemari sendiri untuk Iya, dia. Untuk dia doang, taruh aksesorisnya kanan kiri nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau dari figurnya sendiri tanpa harga, Buat kaca ini nilainya perfect sih. Karena artikulasinya bagus, terus cutting efek-efeknya itu juga bagus. Iya. Terus tadi kita coba yang style pakai tangannya kayak gini tuh Iya. keren juga. Terus ini juga parts assemble dari blade-nya, dari sword-nya, dari cannon-nya itu juga bagus-bagus semua dan jadi sebenarnya nggak rugi beli ini. Kalau untuk harga yang, tapi baik lagi sih, harga itu tergantung seberapa worth it kalian mau berjuang untuk action figure kalian. ya. Gitu loh. Sama ini aku baru nemu juga tadi di bukunya ada gimmick tambahan di mana tamengnya bisa di-extend. Oh ya? Tadi kan ketutup full, tapi kalau begini jadi kebuka dikit. Oh keren, tuh kan masih banyak elemen-elemen atau Dengan ini jadi 10. gimmick yang keren-keren gitu. Ya, banyak gimmicknya. Yang apa ya bisa dibilang kalau buat fans Gundam Seed, apalagi Seed ini Destiny, worth it. apalagi kayak temenku, dia pasti ini kan ability-nya ini bisa emang kebuka. Dan Dia ini bisa akurat. dipakai semua gitu loh. Maksudnya apa yang anime yang bikin, kayak kamu tadi bilang, Iya. kamu kasih tunjuk, itu dipraktekin di sini juga bisa gitu. Makanya buat kaca ini ciamik. Dengan harga retail 10. 9. Tadi 10 harga. Oh iya, dengan harga retail kita 10. 10. Harga kaca 9. 9. Oke. Oke, itu aja dari kita teman. Yes. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk tulis di komen kira-kira kalian mau kita unboxing apa lagi ke depannya. Dan kira-kira kalau misalkan kalian merasa itu bisa diginiin bang, ada Ya, tambahan gini di kayak bawah. gini ya silakan Ya. komen aja ngobrol, kita ngobrol-ngobrol di bawah juga. Dan kalau misalkan kalian ngerasa ada cerita-cerita kita yang kurang lengkap, boleh kalian tambahkan, siapa tahu kita bisa nimbrung juga, kita ngobrolin hobi-hobi kita. Dan bisa juga untuk merekomendasikan teman-teman yang lain nonton juga untuk kalian nonton dong Gundam yang ini. Kalian nonton Seri ya? Seri yang Gundam. Oke. Ya buat Kacia sih Gundam Ya, terbaik itu sih. ikonik karena kaca ya, Ya, Gundam Wing. di eranya Kacia ya. Oke, itu dari kita. Like, Thank you for comment. watching. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, Yes. nyalakan notifikasi, Yes. share paling penting Yes. video-videonya ke TikTok kalian, Instagram, WhatsApp, Telegram, X. Thread, Facebook, Bumble kalian. Like ya. Review YouTube mainan. Nah, oke. Oke, thank you for watching. Love you all. Peace. And Signing signing out. Godspeed.